Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Mungklah. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk supportnya teman-teman pada channel saya, sehingga channel saya masih semangat teman-teman ya membuat konten. Baiklah teman-teman, ini saya mengupdate nih teman-teman ya, masih mengupdate nih teman-teman bahan bonsai kelapa gading oren pasca pemindahan media air juga ini teman-teman. Saat pemindahan media air saya masih menggunakan ini teman-teman, pot program ala kadarnya, helm bekas helm di bengkel teman-teman ya. Teman-teman bisa cek videonya saat pemindahan dari media air ke helm ini teman-teman ya. Dan ini belum pernah saya pruning satu kali pun teman-teman ya, saat saya mendapatkan sekitar 4 bulan lalu teman-teman. Ini kalau tidak salah saya bulan September ataupun awal-awal Oktober ini teman-teman ya, saya rendam di media air. Setelah akarnya keluar banyak, baru saya pindahkan ke sini ya teman-teman ya. Dan saat itu teman-teman, daun pertama dan daun kedua serta daun ketiga ini masih kuncup teman-teman ya. Saya dapatkan di belakang bengkel, ngembolang di belakang bengkel saat itu teman-teman. Dan ini sudah 3 bulan ataupun 3 bulan lebih teman-teman, kondisinya seperti ini teman-teman. Saya tidak terlalu ekstrim mengkerdilkannya teman-teman, saya masih membiarkannya besar hingga dia tumbuh subur normal teman-teman. Dan dia pecah daun teman-teman di daun yang kelima teman-teman ya. Di daun yang kelima, anggap saja usianya 5 bulan teman-teman ya. Dan ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun mekar dan bakal daun ke-8-nya teman-teman ya. Ini saya perkirakan usianya sekitar 6 bulan lebih teman-teman ya. Dia sudah ada 8 daun teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk mempercantiknya teman-teman, saya mempersiapkan pot baru teman-teman. Lumayan tidak terlalu besar dan tidak terlalu mini ya teman-teman ya. Kita pindahkan ke pot teman-teman ya, agar lebih sedikit manis teman-teman, dan agar sedikit seperti tanaman hias layaknya teman-teman ya. Kita masih memprogramnya, ini bahan pastilah tunas kelapa teman-teman ya, meskipun dia sudah belajar pecah daun. Ini belum saya terlalu ekstrim mengkerdilkannya teman-teman. Seperti biasa teman-teman, saya program bonsai kelapa itu, yang pertama saya program itu adalah akar dan batang teman-teman. Jika ingin memperkerdil daun teman-teman, itu waktunya hanya 3 bulan teman-teman ya. Baik itu sayat ekstrim ataupun sayat biasa, hanya 3 bulan kita bisa mengkerdilkan daun teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa teman, dasarnya kita tetap berikan sabut kelapa untuk mengontrol air teman-teman ya, dan meresap air teman-teman ya. Sabut ini sangat bagus menyimpan air, dan dia juga mempunyai nutrisi teman-teman. Ini tanah bekas ground saya juga teman-teman, juga berbahan sabut. Ya teman-teman, kita buka teman-teman, kita selamatkan terlebih dahulu lumut-lumut ini teman, karena lumut ini masih bisa kita pakai nanti teman. Simpel saja prosesnya teman-teman. Kita tekan-tekan sedikit supaya ini teman potnya, agar tanah tidak hancur teman-teman ya. Oke teman, kita buka teman-teman ya. Ya teman-teman, akar sabutnya sudah lumayan banyak dan akar sudah menggulung di bawah ini teman-teman. Kalau pertumbuhan akar sangat subur teman-teman ya, meskipun dia awalnya di media air, namun akar tidak manja teman-teman. Artinya kita tambah sedikit lagi teman-teman
agar nanti akar langsung terekspos teman-teman. Kita tidak perlu menghancurkan teman-teman ya. Tambah lagi sedikit teman. Akar ini tidak perlu kita hancurkan teman-teman ya, agar tidak stres. Teman, kita padatkan ya teman-teman. Seolah ini dia tidak akan stres teman-teman. Jangan menghancurkan tanah ini teman-teman ya, jika tidak ingin akarnya stres. Meskipun untuk kepentingan konten teman-teman, namun saya masih tetap menjaga ini. Selain untuk membuat konten, memang saya membuat bahan ini teman-teman ya. Jika kita bongkar ini, otomatis akar bisa kita lihat seperti apa teman-teman. Namun kita bersabar, nanti saat waktunya tiba nih teman, ini tanah yang di atas ini kita buang, dan sepertinya belum saat ini teman-teman. Oke teman-teman, kita rawat langsung daunnya teman-teman. Lihat ini sepertinya daun sudah membesar jika tidak kita rawat sekarang teman-teman. Untuk ini pelepah yang tidak jadi terakhir teman-teman, ini sudah bisa kita buang. Ini pelepah tidak jadinya teman-teman. Saat mendapatkan, saya tidak membuangnya teman-teman, untuk menjaga pertumbuhan batangnya teman-teman. Jika kita dari awal langsung membuang pelepah yang tidak kuncup, tidak jadi itu teman-teman, otomatis pertumbuhan batangnya terganggu teman-teman ya, batang menciut. Dan ini daun pertama dan keduanya sudah rusak teman-teman. Kita pangkas saja teman-teman. Ini sudah bisa kita pruning teman-teman, karena daunnya sudah banyak. Ini daun pertamanya teman-teman, saat kita dapatkan kita buang. Daun kedua juga kita buang teman-teman, karena memang sudah rusak teman-teman ya. Saat kita mendapatkan memang sudah rusak teman-teman. Kita bersihkan langsung teman-teman. Oke teman, kita ambil lagi sedikit tepian pelepah ini teman-teman, agar pelepah tua ini bisa lebih mekar dan kita bisa merimbunkannya lebih daripada ini teman-teman ya. Kita akan ganti dua pelepah yang sudah kita buang teman-teman. Nah, ini ke depan akan merunduk ke bawah ini teman-teman ya, akan mekar dia. Saya ingin membuat bahan ini mekar ekstrim teman-teman ya, rimbun. Ini ada beberapa daun yang masih sudah rusak juga teman, karena over matahari. Saya mau membiasakannya memberi sinar matahari cukup teman-teman ya, agar warna oranye lebih kontras terlihat teman-teman. Jika gading oranye ini tidak kita berikan cukup matahari teman-teman, oranye pucat teman-teman, warna oranye tidak keluar. Oke teman, ini tapisnya kita buang hingga ke dasar teman-teman ya. Kita belah di tengah ini teman, agar kita lebih mudah mencabutnya. Kita dapatkan teman-teman, sudah dicabut. Untuknya ini belum bisa dicabut teman, kita beri lagi toren hingga ke bawah teman.
Putihnya keras teman-teman. Nah ini bisa teman, kita putarkan ke arah sini teman ya. Dapat teman-teman, ini sudah ekstrim sekali. Ini pertumbuhan pelepah yang muda ini teman tidak akan lagi meninggi, dan ini akan bisa kita kerdilkan teman-teman ya. Untuk tapis termuda ini teman kita juga buang. Sedikit hati-hati teman-teman ya, jangan sampai menggores tunas mudanya teman. Sebelahnya juga teman. Nah, kita tarik nih teman-teman. Namun hati-hati teman, karena ini pangkalnya masih muda, ini masih sangat rawan patah teman-teman. Ini kita harus memaksanya teman-teman, karena jika dibiarkan lagi teman-teman, pertumbuhannya akan tinggi besar daripada saat ini teman-teman ya. Pelan aja teman. Nah ini sudah kita cabut hingga ke bawah teman-teman. Nah, sudah kelihatan mekarnya teman-teman. Kita urut sedikit tunas paling muda ini teman. Namun sepertinya ini karena masih terlalu pendek, jangan kita buang dulu, cukup kita berikan rongga saja seperti ini teman-teman. Dan untuk amannya teman, ini juga wajib diikat teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi pada perkembangan selanjutnya teman-teman. Jangan lupa dukungan teman-teman, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.